Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rio Jumardi STMN selaku pengampu mata kuliah Analisa dan Desain Sistem. Serta terima kasih kepada teman-teman yang hadir pada Meet hari ini. Izinkan kami dari kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Implementasi Aplikasi Smart Restoran Berbasis Website. Nama kelompok 6 yaitu Muhammad Flendi dengan NIM 2021-12051, Andi Delima Dengbani 2021-12063, Rizka Sarlinda 2021-12060, dan Nur Aisyah Juni 2021-12008. Pendahuluan in our group project. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui sistem pelayanan dan manajemen yang berjalan. Yang kedua, untuk merancang dan membangun perangkat lunak. Yang ketiga, untuk melakukan pengujian terhadap perangkat lunak. Dan yang keempat, yaitu untuk mengimplementasikannya perangkat lunak pada sebuah restoran. Batasan masalah. Batasan masalah yang pertama yaitu platform website, kemudian difokuskan pada pemesanan makanan stok harian dan penjualan harian, dan hanya menangani penjualan dan pelayanan kepada pelanggan yang datang ke restoran. Website. Website adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. Kode Igniter. Kode Igniter adalah aplikasi open source yang berupa framework dengan model MVC, model View Controller, untuk membangun website dinamis dengan menggunakan PHP. PHP yang merupakan bahasa pemrograman berbasis web yang memiliki kemampuan untuk memproses dan data dinamis. JSON, JavaScript Object Notation, dengan suatu format ringkas pertukaran data komputer. Analisis pitches. Yang pertama, performa atau kinerja. Dengan sistem yang lama, kegiatan transaksi harus menulis menggunakan buku catatan dan menjumlahkan hasil dengan menggunakan kalkulator. Pemilik juga harus mengambil buku tersebut apabila ingin memonitoring kegiatan transaksi yang dilakukan sebelumnya. Nah, dengan adanya sistem yang baru ini, kasir dapat memilih barang serta jumlah yang akan dipesan tanpa mencatat ke dalam buku, serta pemilik juga dapat membuka laporan di mana saja dengan menggunakan gawai dan tidak mengganggu kegiatan transaksi pada kasir. Yang kedua, information. Kasir melakukan verifikasi harga dengan melihat catatan atau gambar yang terdapat pada menu. Tampilan buku laporan transaksi yang praktis. Dengan dilengkapi fitur gawai, kasir dapat memilih produk, jumlah, dan pembayaran yang kemudian terkomputasi oleh sistem menghasilkan keluaran yang lebih simpel. Yang ketiga, ekonomi. Yang pertama dibagi menjadi dua, yaitu biaya dan benefit. Dengan sistem yang lama, kegiatan laporan dan transaksi dilakukan dengan kertas, kalkulator, penggaris, dan ballpoint yang membuat penambahan biaya setiap barang, sehingga memerlukan biaya yang cukup besar dan cepat habis. Sedangkan dengan menggunakan aplikasi ini, pengguna dapat mendapatkan informasi lebih murah dengan jaringan Wi-Fi, sudah termasuk untuk biaya bulanan dari kedai, dan laporan pun dapat dibuka dengan media gawai oleh pemilik di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, kontrol. Pengendalian dari sistem yang kurang efektif karena apabila pelanggan membatalkan pesanan, kasir harus menghapus dengan coretan yang terkesan tidak rapi dan buku tulis yang memiliki resiko tidak dapat disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, dengan adanya aplikasi ini, kasir dapat dengan mudah menghapus pesanan apabila pelanggan tidak jadi melakukan transaksi tanpa mempengaruhi kerapian dari laporan, dan data yang disimpan juga lebih aman di dalam sistem. Selanjutnya, efisiensi. Dengan sistem yang lama tidak terlihat efisien karena selain harus menulis ke dalam buku tulis, kasir menghitung uang kembalian dan total penjualan harian dengan menggunakan kalkulator. Nah, dengan adanya sistem ini hanya perlu memasukkan kegiatan transaksi yang terjadi ke dalam sistem yang akan melakukan komputasi otomatis ke dalam laporan dan transaksi akhir.
Yang terakhir ada servis atau layanan. Kegiatan transaksi yang lambat mengurangi kualitas pelayanan transaksi yang terjadi di kedai. Dengan sistem yang baru, kegiatan transaksi akan lebih cepat, dapat mencari informasi kegiatan transaksi yang sudah terjadi sebelumnya dengan lebih mudah, dan menampilkan laporan keuangan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan lebih cepat dengan tampilan grafik. Kemudian di sini ada perancangan prosedur. Yang pertama, flow of document atau FOD. Yang kedua, use case diagram. Yang ketiga, activity diagram. Yang keempat, sequence diagram. Yang kelima, class diagram. Kemudian ada flow of document. Yang pertama, customer masuk ke website restoran, kemudian memilih daftar menu, kemudian isi data order, kemudian kita memesan menu, kemudian kita ke admin atau kasir, data menu yang diorder, kemudian kita ke koki, data menu yang diorder, terus kita masih di koki memproses orderan, kemudian kembali lagi ke admin atau kasir, data transaksi penjualan, kemudian kita kembali lagi ke customer, itu melakukan pembayaran. Kita kembali lagi ke admin atau kasir menerima pembayaran. Di admin atau kasir mencetak nota pembayaran. Kemudian masih di admin atau kasir nota transaksi. Kemudian ada owner, laporan penjualan. Kemudian ada use case diagram admin. Yang pertama ada admin. Di admin itu ada login. Login itu ada daftar menu. Daftar menu ada tambah menu, ada edit menu, hapus menu, lihat menu. Kemudian di login juga ada data transaksi. Data transaksi itu ada menghitung data transaksi, kemudian melihat data transaksi, terus menghapus data transaksi dan menambah data transaksi. Kemudian ada logout. Lanjut lagi, ada use case diagram owner. Yang owner terdiri ada login. Login itu terdiri menambah data user, menghapus data user, mengubah data user, terus melihat data user. Di login juga ada laporan, terus mencetak transaksi. Terus di login juga ada data transaksi, itu menambah data transaksi, menghapus data transaksi, melihat data transaksi, menghitung data transaksi, dan di login juga ada logout. Selanjutnya ada use case diagram customer. Customer itu isinya ada beranda, terus ada daftar menu. Daftar menu itu ada melihat menu, kemudian input order, kemudian di beranda itu ada tentang. Oke, selanjutnya ada activity diagram. Di activity diagram yang pertama ada admin login. Admin atau kasir membuka halaman web, kemudian sistem menampilkan halaman login, kemudian admin memasukkan username dan password, kemudian sistem request username dan password, kemudian username dan password tersimpan dalam database, kemudian sistem akan memvalidasi. Jika tidak, maka kembali ke memasukkan username dan password, kemudian jika ya, maka sistem akan menampilkan halaman dashboard. Selanjutnya ada admin menu. Yang pertama, admin atau kasir membuka halaman menu, kemudian sistem menampilkan halaman menu, kemudian admin atau kasir menambah menu, kemudian sistem menampilkan halaman input menu, kemudian admin menginput menu, kemudian sistem memvalidasi. Jika tidak, maka akan kembali ke input menu. Jika ya, maka akan menyimpan menu ke dalam database. Kemudian sistem akan menampilkan hasil menu. Selanjutnya ada admin transaksi. Admin membuka halaman transaksi, kemudian sistem menampilkan halaman transaksi, kemudian admin menambah transaksi, kemudian sistem menampilkan halaman input transaksi.
Kemudian admin atau kasir menginput transaksi, kemudian sistem memvalidasi, jika tidak maka akan kembali ke input transaksi, jika ya maka akan menyimpan transaksi ke dalam database, kemudian sistem akan menampilkan hasil transaksi. Kemudian ada customer menu. Customer membuka web pemesanan, kemudian sistem akan menampilkan halaman menu, kemudian customer memilih daftar menu, kemudian sistem menampilkan halaman input, kemudian customer menginput transaksi, kemudian sistem melakukan validasi. Jika tidak maka akan kembali ke input transaksi, jika ya maka akan menyimpan transaksi ke dalam database, kemudian menampilkan hasil transaksi ke admin. Oke, selanjutnya ada sequence diagram. Yang pertama ada admin login. Admin atau kasir menginputkan username dan password di halaman login, kemudian database, masuk ke dalam database, username dan password tersimpan. Jika login gagal maka akan kembali ke halaman login, jika berhasil maka akan masuk ke halaman admin atau dashboard. Kemudian ada admin menu. Admin atau kasir mengelola menu. Di halaman dashboard ada tambah menu, kemudian menu, ada tambah, ada reset, dan batal. Jika batal maka akan kembali ke halaman dashboard. Jika berhasil menambah menu akan masuk ke dalam database. Kemudian ada cari data, kemudian data tercari dari database. Kemudian ada edit data menu, perbarui, dan jika data berhasil diperbarui maka akan tersimpan ke dalam database. Kemudian ada hapus menu. Menu dihapus, data berhasil terhapus dari database. Kemudian akan menampilkan data yang tersisa. Lanjut. Kemudian ada sequence diagram admin kelola transaksi. Untuk mengelola transaksi ada di halaman dashboard, kemudian tambah transaksi, masuk ke transaksi masuk, kemudian tambah, ditambah transaksi, kemudian data berhasil ditambahkan ke dalam database. Kemudian transaksi diproses, transaksi telah tersimpan ke dalam database. Untuk mencari data transaksi, data akan tercari ke dalam database, kemudian detail transaksi, mengambil data dari database, kemudian untuk laporan, mencetak laporan yang datanya terambil dari database. Kemudian ada hapus transaksi, menghapus data dari database, kemudian menampilkan data yang tersisa. Kemudian ada sequence diagram customer transaksi. Admin atau kasir memilih daftar menu. Di halaman menu kita bisa memilih menu, kemudian di halaman daftar menu kita melakukan input order, kemudian di halaman detail menu kita memasukkan data order ke dalam database, kemudian data tersimpan ke dalam database. Kemudian di sini ada kelas diagram. Yang pertama ada user, yang isinya ada ID user, username, password, nama lengkap, alamat, dan nomor HP. Ada fitur tambah, edit, simpan, hapus, dan tampil. Kemudian ada transaksi, yang di dalamnya ada ID transaksi, ID user, kemudian ada ID menu, pembayaran, tanggal transaksi, dan keterangan. Kemudian ada stok, di dalamnya ada ID stok, nama barang, jumlah barang, dan keterangan. Kemudian ada menu, yang di dalamnya ada ID menu, nama menu, harga menu, foto menu, dan keterangan. Kemudian ada nota, yang di dalamnya ada ID nota, ID transaksi, nama pelanggan, dan keterangan. Kemudian ada bayar, yang isinya ada ID pembayaran, tanggal bayar, total bayar, dan kembalian. Oke, selanjutnya ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Di sini ada menu yang berisi ID menu, nama menu, harga menu, foto menu, dan stok. Kemudian untuk input ordernya di dalamnya ada ID pesan, ID menu, nama customer, jumlah, dan total harga. Ini relasinya many.
Kemudian untuk relasi ke user one, di dalam user ada ID user, kemudian nama lengkap, ID level, alamat, dan nomor HP. Kemudian user memiliki level, yang dimana level ada ID level dan nama level. Kemudian owner juga memiliki level. Dalam owner ada ID user, nama lengkap, ID level, alamat, dan nomor HP. Kemudian relasi laporan dari owner one, kemudian dari user many. Di dalam laporan ada ID transaksi, ID user, ID pesan, waktu order, bayar, dan kembalian. Selanjutnya ada struktur table. Table yang pertama itu table level. Di dalam table level ada ID level dengan tipe data integer dan panjang 10. Dia ini primary key. Kemudian ada nama level, tipe datanya varchar, panjangnya 20. Selanjutnya ada table user. Di dalamnya ada ID user dengan tipe data integer, panjang 10, primary key. Kemudian ada nama lengkap, tipe data varchar, panjang 100. Kemudian ada username, tipe datanya varchar, panjangnya 20. Kemudian ada password, tipe datanya varchar, panjang 20. Kemudian ada ID level, tipe datanya integer, panjangnya 10, foreign key dari table level. Kemudian ada nomor HP, tipe datanya varchar, panjangnya 13. Selanjutnya ada table menu. Di dalam table menu ada ID menu dengan tipe data integer, panjangnya 10, dan primary key. Kemudian ada nama menu dengan tipe data varchar, panjangnya 50. Kemudian ada harga menu dengan tipe data integer, kemudian panjangnya 10. Kemudian ada foto menu dengan tipe data block. Kemudian ada stok dengan tipe data integer dan panjangnya 10. Kemudian ada table pesan. Di table pesan ada ID pesan dengan tipe data integer, panjang 10, primary key. Kemudian ada ID menu, tipe datanya integer, panjang 10, foreign key dari table menu. Kemudian ada nama customer dengan tipe data varchar, panjangnya 50. Kemudian ada jumlah dengan tipe data integer dan panjang 10, dan ada total harga dengan tipe data integer, panjangnya 10. Terakhir ada tabel transaksi. Di tabel transaksi ada ID transaksi dengan tipe data integer, panjangnya 10, primary key. Kemudian ada ID user, tipe datanya integer, panjangnya 10, foreign key. Kemudian ada ID pesan, tipe datanya integer, panjangnya 10, foreign key. Kemudian ada waktu order, tipe datanya date time. Kemudian ada bayar, tipe datanya integer, panjangnya 10. Kemudian ada kembalian, tipe datanya integer, panjangnya 10. Lanjut. Selanjutnya ada relasi antar tabel. Yang pertama ada table level yang isinya ID level dan nama level. Kemudian relasi many to one ke table user, karena di table user ada ID level dengan tipe data integer yang foreign key. Dalam table user tadi ada ID user, nama lengkap, username, password, dan nomor HP. Kemudian ada table menu, ID yang isinya ada ID menu, nama menu, harga menu, foto menu, dan stok. Kemudian relasinya ke table pesan many to many, ID pesan, kemudian ID menu, foreign key, nama customer, jumlah, dan total harga. Kemudian di tabel transaksi ada ID transaksi, ada ID user, foreign key dari table user, kemudian ada ID pesan, foreign key dari tabel pesan, kemudian waktu order, bayar, dan kembalian. Oke, kita masuk ke bagian desain interface. Di sini ada desain interface login, ada form login.
dengan email atau username dan password. Ini bisa pilih salah satu, mau login pakai email atau mau login pakai password. Kemudian ada halaman dashboard. Di sini ada tiga tampilan untuk dashboard karena ada 3 level yang kami buat. Bisa terlihat perbedaannya di sidebarnya. Untuk owner, kami memberikan akses untuk mengelola data user. Kemudian untuk yang gambar di tengah itu sebagai admin, admin bisa menambah menu. Kemudian untuk user atau kasir, dia untuk melakukan order kasir. Selanjutnya ini bagian menu. Ini jika login sebagai admin maka akan ada opsi untuk mengedit atau menghapus data. Jika login sebagai user maka tidak ada opsi mengedit dan menghapus data. Oke, kemudian ada tampilan input menu yang dimana ada form untuk menginput menu yang berisi nama, foto menu, deskripsi, harga, dan status untuk ketersediaan menu tersedia atau tidak. Kemudian ada input order, di mana dalam input order kita akan menampilkan tabel menu. Kita akan menampilkan menu yang tersedia saja. Jika tidak tersedia maka tidak akan tampil ke dalam tabel menu yang ada di halaman order. Kemudian di sebelah kanan ada tabel untuk order, yaitu untuk melakukan order. Di sini ada nama untuk menginput menginput nama customer, kemudian ada list pesanannya, kemudian ada metode pembayarannya, mau tunai atau kris dan lain sebagainya. Kemudian masukkan jumlah pembayaran, kemudian akan menghitung otomatis kembalian. Terakhir ada laporan transaksi, yang mana ini hanya bisa diakses jika login sebagai owner. Di sini dalam tabel transaksi ada ID transaksi, nama customer, kemudian pesanan, kemudian total, kemudian metode pembayarannya apa, kemudian pembayarannya berapa dan kembaliannya berapa, kemudian ada aksi untuk mencetak transaksi. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Dengan sistem yang dibangun dapat memberikan kemudahan dalam melakukan pemesanan menu makanan. Kemudian efisiensi waktu dan ketepatan dalam perhitungan bil kasir, dan sistem ini dapat dengan mudah membuat laporan penjualan. Sekian presentasi dari kami. Kami akan membuka sesi pertanyaan untuk setiap kelompok, satu pertanyaan. Setiap kelompok yang bertanya diharap menuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rihadatul Ais. Apakah bisa melakukan reservasi pada aplikasi ini dan sistem pembayarannya seperti apa? Apakah bisa transfer atau hanya menerima tunai saja? Nah, untuk sementara aplikasi kami belum bisa melakukan reservasi via website. Mungkin kedepannya akan kami tambahkan untuk fitur reservasinya. Dan untuk reservasi kami alihkan dulu melalui chat di WA atau WhatsApp. Dan pembayarannya selain menerima pembayaran tunai, kami juga bisa menerima pembayaran digital, yaitu melalui QRIS misalnya, seperti itu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Maulina dari perwakilan kelompok 5 dengan pertanyaan, berdasarkan aplikasi yang kalian buat, di mana aplikasi ini akan digunakan, tertuju pada restoran apa, ataukah digunakan pribadi? Jadi, aplikasi web ini akan digunakan di mana saja oleh pengguna dengan tersambung koneksi internet. Aplikasi web ini tertuju pada restoran makanan siap saji yang ingin menggunakan untuk mempermudah pelanggan dan pegawai. Aplikasi ini digunakan secara publik dan dikendalikan oleh admin.
Selanjutnya, pertanyaan dari Nabila Miftahul Jannah, perwakilan kelompok 3, dengan pertanyaan, apakah aplikasi ini dapat mudah diakses oleh orang tua yang ingin memesan melalui aplikasi ini? Jadi, aplikasi ini dapat mudah diakses oleh siapa saja, baik orang tua maupun orang dewasa, karena aplikasi ini dibuat dengan fitur yang jelas dan dilengkapi dengan gambar, sehingga mudah untuk diakses orang tua maupun orang dewasa, serta dalam penginputannya tidak terlalu banyak sehingga memudahkan pengguna untuk menggunakan aplikasi ini. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Vida, perwakilan dari kelompok 7. Bisakah sistem ini diintegrasikan ke sistem atau subsistem lain? Mungkin bisa, tapi untuk sekarang pengembangan aplikasi restoran kami masih berbasis website. Jadi mungkin kedepannya akan kami integrasikan dengan sistem aplikasi yang berbasis lain seperti Android dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Sarilinda. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Anwar Rahimi dari kelompok 4. Apa kelebihan dari sistem yang kalian buat dari sistem lain yang ada? Apakah ada patokan aplikasi yang menjadi survei kalian sebelum membuat sistem ini? Jawabannya, kelebihan sistem kami dari sistem yang lain yaitu sistem kami menyediakan fitur di mana pelanggan dapat melihat stok menu makanan yang masih tersedia atau sudah habis. Jarang ada aplikasi untuk restoran yang memiliki fitur stok menu makanan yang dapat dilihat langsung oleh pelanggan, serta aplikasi kami sangat sederhana dan simpel sehingga akan mudah digunakan untuk semua kalangan, mulai dari yang muda sampai yang tua. Dan dalam pembuatan aplikasi ini kami melakukan banyak survei dari aplikasi-aplikasi yang lain dan kami menambahkan fitur yang tidak ada di dalam aplikasi lain dan fitur yang sangat dibutuhkan oleh konsumen. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Atikoh Rahadatul Aisy. Saya ingin bertanya bagaimana sistem dalam mengelola stok dan mencegah kehabisan persediaan menu. Jadi, aplikasi kami dapat menampilkan jumlah stok makanan yang tersedia atau sudah habis. Cara pengelolaannya adalah setiap makanan akan diberikan kode tertentu. Nah, saat makanan tersebut dipesan, maka kasir akan menginput kode makanan tersebut ke dalam pesanan dan otomatis stoknya akan berkurang. Sedangkan untuk mencegah kehabisan persediaan menu makanan, sudah ada pegawai yang bertugas untuk memeriksa stok melalui aplikasi, sehingga bisa langsung disediakan menu makanan tersebut, sehingga dapat meminimalisir kehabisan stok makanan. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Fuji Ramadan dari perwakilan kelompok 1. Apakah sistem akan otomatis memberi tahu pelanggan jika ada menu yang telah habis agar pelanggan tidak memesan menu yang telah habis tersebut atau harus di-update secara manual? Jawabannya, aplikasi ini sudah menyediakan sistem di mana pelanggan dapat melihat stok dari menu makanan, sehingga pelanggan dapat mengetahui stok makanan tersebut masih bersedia atau sudah habis. Maka dari itu, pelanggan akan dengan mudah menentukan pesanan menu makanannya. Itu jawaban dari saya, Rizka Sarilinda. Terima kasih. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rio Jumardi STMN selaku pengampu mata kuliah Analisa dan Desain Sistem, serta rekan teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam presentasi ini. Akhir kata, kami mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Kami akhiri presentasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.